Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Putra Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas A. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan yaitu bagaimana cara mengatur dan mengatur kontrol TK4N Autonix dengan menggunakan software TAK Master. Nah, berikut adalah hasil data dari praktikum yang telah saya lakukan untuk dasar sistem kontrol. Nah, kita bisa langsung melihat saya mempunyai video bagaimana cara yang sudah saya rekam bagaimana saya mengatur di Aki Master. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Tampilan seperti ini. Nah, kemudian kemudian kita bisa buka Sport Device List, kemudian kita cari TK4, kemudian kita pencet TK4-nya, lalu kita pilih ada dua sistem koneksi yaitu serial dan Ethernet. Karena kita masih menggunakan kabel, kita menggunakan serial. Kita kemudian bisa pilih OK, kemudian ada ID unit, kemudian kita bisa klik kanan pada sistem, sistem, sebentar. Nah, sistem seperti ini. Oh iya, sebelum itu kita harus lihat address dari com-nya dulu. Address-nya itu masih COM4. Nah, kita tuh sebenarnya bisa atur dari address-nya dulu menjadi COM9, tapi balik lagi tergantung dari settingan komputer kalian. Cara ngeceknya itu cukup gampang ya teman-teman. Kalian bisa klik Windows, terus kita bisa lihat di device manager, kemudian kita bisa cari ke ports untuk COM dan LPT. Nah, kita klik di sini USB serial CH340 ada di COM9, dan ini bisa COM-nya tuh bisa banyak, jadi teman-teman sesuaikan dengan komunikasi port sekalian. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan pada DK4. Sebentar. Nah, kita setelah klik kanan itu akan muncul seperti ini. Oh ya, klik kanan add, terus kita pilih satu. Kita pengalamatan satu, terus kita masukkan ke sini, terus kita oke. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan antara software Digi Master dengan temperatur kontrol yang kita miliki. Kita kemudian connect. Nah, kemudian di sini akan tertulis connected jika tersambung dan disconnected jika tidak tersambung. Pastikan kabel itu menancap dengan sempurna ya teman-teman, karena sangat rawat untuk tidak connected. Nah, kemudian di sini ada setting parameternya, ada parameter 1 sampai 5, 0 sampai 5. Untuk di sini tidak jelas ya teman-teman. Jadi kalian harus klik satu-satu karena kebetulan hidungnya putih. Di situ ada set value seperti teman-teman mengatur pada video sebelumnya, tapi kali ini menggunakan software. Nah, di, untuk kontrol metodenya kita bisa menggunakan on off atau PID. Cuma pada kesempatan kali ini kita menggunakan kontrol PID. Nah, kemudian kita setelah mengatur, kita sebenarnya habis connect tadi kita harusnya all parameter dulu teman-teman baru mengatur, maka coba baru bisa keluar. Nah, kontrol metodenya kita ganti ke PID atau on off. Di sini ada set value untuk parameter 2 tadi. Hitting on untuk jika kontrolnya berupa on off, maka ada hysteresis yang bisa kita atur. Untuk hitting on hysteresis kita atur menjadi satu sesuai dengan data pengambilan teman-teman mau diatur ke berapa ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik habis. Nah, terus kita pencet device yang kita konekkan yaitu TK4. Kita keluarin
beberapa yang perlu kita lihat seperti ini ada lamp, ini present value hasil sekarang, terus set, terus di sini ada output satu lamp, di sini ada set value dan itu aja ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik semuanya, terus kita masukkan ke sini, kita add ke grafik, output grafik yang sudah kita buat. Nah, maka di sini ada warna-warnanya teman-teman. Ini sebagai penanda lah. Nah, untuk ini untuk grafiknya. Terus kita bisa atur grafiknya itu ya teman-teman. Untuk settingan grafiknya itu kita ubah ke menit per second, kemudian y-axis settingnya kita atur menjadi 28 untuk minnya dan maksimalnya 60. Sebenarnya ini tergantung teman-teman untuk pengaturannya ya. Kenapa ini 28 dan 60? Karena suhu yang kita ukur pada kesempatan kali ini adalah maksimal tuh 60 derajat dan minimalnya itu 28 derajat. Jadi tergantung dari praktikum teman-teman yang lakukan. Kemudian untuk menit secondnya itu seberapa lama teman-teman mau ambil data. Nah, terus kemudian kita bisa ubah input type-nya karena kita menggunakan sensor termokabel tipe K, maka kita ubah ke tcc.h, kemudian kita kontrol metodenya kali ini menggunakan on off atau PID. Jika menggunakan on off maka akan terdapat histeresis, jika PID akan mengatur P, proporsional, integral, dan derivatifnya. Nah, kemudian kita bisa run untuk memulai pencatatan dan kemudian untuk memulai simulasi, bukan simulasi, untuk memulai program atau um, kontrolnya. Kemudian kita bisa log atau untuk pencatatan data yang kemudian menjadi CSV atau menjadi file kayak Excel gitu ya teman-teman, yang bisa kita lihat datanya. Nah, jangan lupa untuk log dulu teman-teman, karena di log kita tidak akan bisa mendapatkan datanya. Nah, ini di sini kita bisa lihat teman-teman, on kita bisa lihat kita bikin value-nya itu di sini 50 dan present value-nya itu 91 itu di sini. Jadi dia naik terus teman-teman, perlahan. Pricing time-nya cukup lama. Kita cepat-cepatin dulu. Nah, di sini terdapat errornya karena ini steady state bisa menemukan state. Ini di sini ada on dan off. Jadi ketika dia sudah mencapai target set value-nya yaitu 50, maka controller akan meng-off-kan pemanas, yaitu pada kali ini lampu. Nah, di sini terdetek bola itu off. Ini, nah kemudian reset, dan ini sempat mati sedikit, terus dia menyalakan kembali karena untuk menyamakan suhu set value-nya. Nah, lalu selesai dan kita bisa selesaikan log, terus dan kita bisa berhentikan simulasi. Jangan lupa untuk meng-save loggernya atau datanya. Mungkin untuk penjelasan cara mengatur di IQ Masternya seperti itu, dan ini merupakan data praktikum yang telah saya ambil. Di sini ada PID yang setelah saya atur dan yang terbaik ya. Kita pertama coba dulu untuk P-nya, yaitu ada 10, 20, dan 30. Nah, setelah dicoba, ternyata P proporsional yang paling bagus untuk praktikum kali ini adalah P-nya itu 30. Kemudian kita harus cari I yang bagus itu berapa. Kita udah coba I0, I20, I30, I40. Dan ternyata yang paling bagus itu I-nya itu bentar, kita lihat dulu. Di sini ada grafiknya teman-teman. Iya. Oh, ini belum saya ganti teman-teman. I20, I30, I40. Untuk I yang paling bagus itu ada di I I20 ya. Nih, lihat. I20 itu paling bagus. I10 ini dia lebih cenderung naik ya dari steady state-nya. Dan rising time-nya tuh cukup lama nih, melambat. Kalau I20 ini emang terdapat sedikit kesalahan error di sini.
Cuma rising time-nya itu cepet banget daripada yang i10, i0. Nah, berikut ada grafik hasil dari percobaan kami. Di sini ada P10, I10, D20, P20, I2, I0, D0, P30, I0, dan D0. Di sini kita bisa lihat kalau P10 itu rising time-nya cukup cepat, tapi error-nya tuh cukup tinggi juga di sini. Di sini P20 itu lumayan, tapi errornya lebih tinggi, tapi rising time-nya juga lebih cepat sedikit. Nah, P30 ini rising time-nya lama, tapi errornya lumayan bagus. Lebih sedikit lah. Nih. Nah, maka dari itu kita menyimpulkan bahwa kita memakai P30 saja. Karena walaupun rising time-nya cukup lama, cuma hasilnya itu lebih masuk akal. Karena errornya lebih sedikit. Nah, oleh karena itu kita harus cari nih bagaimana caranya supaya rising time-nya itu lebih cepat. Kita cari di I. Nah, karena itu yang paling bagus I20. Nih. Kemudian kita cek di untuk D sendiri tuh yang paling bagus tuh di tadi 10 eh ya di 0 sih yang paling bagus nih teman-teman. Racing time-nya cepat, untuk errornya juga so-so semua ya teman-teman. Jadi ya kesimpulannya pada pertemuan kali ini untuk kelompok saya itu menyimpulkan settingan PID paling cocok untuk platform kali ini ada P30, IA20, dan DIA0. Nah, mungkin sekian penjelasan dari video saya. Maaf jika ada salah dalam kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum.